Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Alfian dari jurusan IHK PPKN semester 4. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh salah satu dosen mata kuliah, izin menyebut nama beliau, Bapak Dr. Roni Loko, SPD MSc. Baik, langsung saja masuk pada materi pendidikan multikultural. Sebelumnya teman-teman di sini sudah pernah tergambar di benak teman-teman sekalian apa sebenarnya multikultural. Coba di sini saya akan bisa menjelaskan apa itu multikultural. Jadi secara singkat Pak, multikulturalisme itu sebetulnya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud tidak hanya perbedaan budaya, tetapi keberagaman yang ada di suatu kelompok masyarakat. Bagus sekali, betul sekali. Kemudian ada yang lain mungkin pendapat lain mungkin apa itu multikultural, mungkin bisa menjelaskan apa itu multikultural sebenarnya. Saya? Ya. Multikultural itu beragam. Apa coba ya? Kayak terang kan beda-beda, ada di satu daerah ini terang ada beda bahasa, suku, budaya. Dia kan punya banyak ragam budaya dan suku dan bahasa. Oke, baik. Mungkin ada yang lain sebelum saya Dapat. coba. Multikultural adalah proses yang menanamkan nilai penghargaan terhadap beragaman budaya dan suku atau agama. Oke, mungkin yang di belakang mungkin bisa menjelaskan apa itu multikultural sebenarnya. Tidak apa, Pak. Tidak ada? Yang ini? Yang ini? Apa coba? Jelaskan. Tidak ada? Oke, Pak. Jadi sebenarnya multikultural itu sebetulnya adalah keberagaman. Artinya kita itu hidup dari adanya perbedaan atau keberagaman dari suku, bahasa, adat, etnis, ras, bahkan latar belakang. Jadi kita akan coba masukkan multikultural ini dalam bentuk pembelajaran, yaitu disebut dengan pendidikan multikultural. Oke, jadi sebetulnya pendidikan multikultural adalah proses penghargaan nilai terhadap keberagaman mulai dari suku tadi, agama, ras, budaya, etnis, dan latar belakang. Kenapa dia dimasukkan ke dalam pendidikan? Pastinya ada tujuan dia untuk mencegah adanya konflik bahkan diskriminasi antara siswa di kelas. Jadi seperti itu dia. Kemudian dia di dalam pendidikan multikultural itu lebih memberikan kesetaraan. Artinya tidak ada suatu etnis yang tergolong tinggi, bahkan tidak ada juga etnis yang tergolong rendah. Artinya kita itu setara di situ, dan di situ menghargai prinsip kesetaraan dan juga menghargai adanya perbedaan. Nah, di dalam pendidikan multikultural pasti tidak terlepas dari nilai-nilainya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan salah satu nilai, mungkin nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan multikultural mungkin. Mungkin dari saya nilai yang terkandung dalam multikultural itu saling menghargai Pak, nilai saling menghargai, nilai tidak mendiskriminasi ras lain, tidak mendiskriminasi orang yang berbeda dengan kita Pak. Mungkin seperti itu jawabannya. Ya, betul sekali, bahwasanya di dalam pendidikan multikultural itu sudah ditanamkan nilai toleransi. Artinya kita itu tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya dalam konsep agama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Misalnya ada orang beragama Hindu, atau mayoritas di sini mungkin agama Islam. Kemudian minoritas itu agama Hindu. Karena kita mayoritas, maka kita tidak boleh memperlakukan dia, maksudnya tidak adil. Misalnya dalam kelas kita melakukan diskusi, kemudian hanya pendapat kita saja yang kita ambil, kemudian pendapatnya karena dia mungkin berbeda latar belakang atau agama dan lain sebagainya, kita tidak ambil pendapatnya. Jadi kita tidak boleh berperilaku seperti itu. Kemudian nilai yang kedua, ada yang bisa menjelaskan mungkin nilai apa saja yang kedua selain toleransi tadi, mungkin nilai apa selain toleransi? Nilai kesetaraan, Pak. Ya, masuk, ya dia masih masuk ke di bagian nilai toleransi. Tapi yang dibedakan toleransi dengan kesetaraan itu, maksudnya kesetaraan itu dia lebih fokus kepada penghargaan antara hak orang lain. Maksudnya kita tidak membeda-bedakan bahwasanya ya ini lebih tinggi statusnya. Kemudian misalnya ini dari mana? Kemudian ini dari mana? Karena misalnya kita sedang belajar di Gorontalo atau kuliah di Gorontalo ini, dan mayoritas orang Gorontalo, kemudian minoritas itu orang Bogor, maka hanya orang Gorontalo saja yang kita dengarkan pendapatnya ataupun
ketika menyuarakan pendapat hanya mereka yang didengarkan seperti itu. Jadi kita harus berlaku setara. Artinya tidak ada membeda-bedakan latar belakang. Kemudian ada yang bisa menjelaskan lagi nilai ketiga daripada pendidikan multikultural itu apa? Nilai keadilan. Nilai keadilan. Coba bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya keadilan menurut Anda pribadi? Menurut saya, nilai keadilan adalah memperlakukan setiap individu atau setiap orang secara adil sesuai hak dan kewajibannya. Ya, Saya mempunyai pandangan lain tentang keadilan. Menurut saya keadilan itu bersifat abstrak. Karena ketika menurut saudara Jidan itu adil, belum tentu menurut saya itu adil, Pak. Ya, bagus sekali. Mungkin ada Sabar Pak, saya masih silakan. seperti kita contohkan ketika ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak, yang satu masih pendidikannya TK dan yang satu sudah SMA. Ketika kita menerapkan adil yang dimaksud oleh saudara Jidan, ketika uang jajan mereka kita kasih si adik 5.000 dan si kakak 5.000, itu adil karena kita membagi dengan besaran yang sama. Akan tetapi itu tidak adil bagi si kakak karena kebutuhan dia itu lebih besar dibanding si adik. Jadi menurut saya keadilan itu adalah kita bisa memberikan seperti tadi adalah uang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ya, bagus sekali contohnya. Mungkin ada yang lain yang bisa memberikan gambaran bagaimana nilai keadilan sebenarnya. Coba dari saudara Rizka mungkin keadilan berikan saya secara singkat. Nanti habis ini saya akan menjelaskan bagaimana nilai keadilan. Baik Pak. Ada? Dari belakang dari Maria. Maksud adil menurut kalian? Ya, seperti yang dijelaskan oleh saudara Ahmad tadi, bahwasanya konsep keadilan itu kalau saya tangkap berdasarkan kebutuhan. Ya, kalau saya memiliki contoh lain, misalnya dalam pembagian pembagian bantuan, misalnya beras. Kata adil itu berarti semua orang itu setara. Misalnya dalam proses pembagian, saya bantu beras itu, adil itu kan setiap rumah itu mendapatkan 1 beras. Beras itu kan dikatakan sebagai adil, tapi kita lihat lagi berdasarkan keadaannya. Dalam satu rumah ini, dia ada berapa keluarga dia. Jadi kalau mau bilang adil ini, saya rasa sebetulnya apa yang dijelaskan oleh saudara Ahmad tadi sudah betul, bahwasanya keadilan itu belum tentu apa yang kita anggap adil belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Artinya adil itu berdasarkan kebutuhan seperti itu. Ya. Jadi mungkin adil itu seperti itu ya. Kemudian masuk pada pentingnya pendidikan multikultural. Kenapa kita harus belajar pendidikan multikultural? Karena kalau dari saya sendiri, multikultural itu adalah ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kan kita lahir dari adanya perbedaan, mulai dari agama, suku, bangsa, agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Kita dipersatukan. Seperti Sumpah Gajah Mada, Sumpah Palapa kan, yaitu mempersatukan Nusantara. Yaitu tidak akan bersenang-senang sampai semua Nusantara itu tunduk di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit sampai dia menjadi satu. Jadi seperti itu. Itu multikultural itu adalah ciri khas negara kita. Jadi kenapa kita harus belajar tentang pendidikan multikultural seperti tadi? Jangan sampai ada konflik yang terjadi seperti konflik di Poso kan, itu memakan banyak korban jiwa. Kemudian konflik apa lagi antara adat, misalnya ada apa yang pernah terjadi ya? Ada Dayak dan juga Sampit, itu kan merupakan contoh-contoh daripada tidak terrealisasikannya pendidikan multikultural. Orang yang memahami mereka tentang pendidikan multikultural. Jadi seperti itu. Jangan sampai hanya karena perbedaan itu kita dapat terpecah belah. Di Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga sudah jelas, sudah dijabarkan bahwasanya kalau kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu. Makanya kita harus mengutamakan nilai persatuan di situ. Jangan sampai kita ini lahir dari perbedaan, kemudian kita tidak saling menghargai, dan akan timbul perpecahan. Mulai dari agama, misalnya, adat istiadat, mungkin bahasa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Siapa yang bisa bertanya? Saya Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda, tetapi kita tetap sama. Pertanyaan saya, kenapa di Pancasila pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Padahal kan ketika kita melihat sejarah kemajuan negara Indonesia, kenapa bukan persatuan Indonesia yang diutamakan? Karena kan kita juga berbeda dari segi agama, tapi bukan cuma agama, kita juga berbeda dari suku, bangsa, bahasa, budaya, etnis dan lain-lain. Kenapa kita tidak menggunakan sila pertama itu adalah persatuan Indonesia? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, ini dari saya sendiri ya. Mungkin ada pandangan dari teman-teman yang lain. Ini
tidak melihat surga dari manapun. Kalau dari saya sendiri, kenapa sila pertama itu ditempatkan sebagai dasar negara, maksudnya sebagai tonggak atau dasar dari sebuah sila? Karena kan Pancasila itu bersifat hierarki. Dan juga kenapa ditempatkan sila pertama itu ketuhanan yang maha? Karena ketika kita meyakini adanya keberadaan Tuhan, maka kita sudah diajarkan nilai-nilai apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Ketika kita sudah meyakini adanya Tuhan, pasti di situ sudah diatur. Sila kedua, menghargai hak orang lain. Ketika kita sudah menghargai hak orang lain, maka kita akan bersatu, tidak akan terjadi perpecahan. Ketika kita sudah bersatu, maka akan terjadi demokrasi, musyawarah mufakat. Kemudian ketika sudah terjadi musyawarah mufakat, kan di dalam musyawarah mufakat itu kan kita menghargai semua pandangan untuk menghasilkan putusan yang mufakat. Di situ kan telah mencakup prinsip keadilan pada sila kelima. Jadi menurut saya kenapa sila pertama dijadikan sebagai dasar? Ketika kita sudah meyakini adanya Tuhan dan juga di ajaran-ajaran Tuhan itu kan sudah diajarkan bagaimana kita sebenarnya berperilaku. Jadi seperti itu. Baik Pak, sangat mantap jawabannya Pak. Oke, mungkin ada yang lain sebelum saya tutup. Pertanyaan lain? Yang lain? Saya nanti jangan terlalu sebagai tonggak atau dasar dari sebuah sila, karena kan Pancasila itu bersifat hierarki. Dan juga kenapa ditempatkan sila pertama itu ketuhanan yang maha? Karena ketika kita meyakini adanya keberadaan Tuhan, maka kita sudah diajarkan nilai-nilai apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Ketika kita sudah meyakini adanya Tuhan, pasti di situ sudah diatur. Sila kedua, menghargai hak orang lain. Ketika kita sudah menghargai hak orang lain, maka kita akan bersatu, tidak akan terjadi perpecahan. Ketika kita sudah bersatu, maka akan terjadi demokrasi, musyawarah mufakat. Kemudian ketika sudah terjadi musyawarah mufakat, kan di dalam musyawarah mufakat itu kan kita menghargai semua pandangan untuk menghasilkan putusan yang mufakat. Di situ kan telah mencakup prinsip keadilan pada sila kelima. Jadi menurut saya kenapa sila pertama dijadikan sebagai dasar? Ketika kita sudah meyakini adanya Tuhan dan juga di ajaran-ajaran Tuhan itu kan sudah diajarkan bagaimana kita sebenarnya berperilaku. Jadi seperti itu. Baik Pak, sangat mantap jawabannya Pak. Oke, mungkin ada yang lain sebelum saya tutup. Pertanyaan lain? Yang lain? saya nanti jangan terlalu kan dari di Aman bilang tadi kalau misal orang itu kalau membatasi itu sesuai kebutuhan tadi atau di Pak bilang tadi sesuai misal tembak tadi yang bakat bahas itu sesuai kebutuhan. Tapi bagaimana kalau misalnya orang tadi yang kalau misalnya orang tahu kalau misalnya ini barat dia lebih dapat banyak daripada kita, baru pasti itu kan akan menimbulkan konflik karena itu menurut orang itu tidak adil. Karena itu karena orang PI itu bagaimana ya? Oke. Kayak itu kalau daripada orang sedangkan orang cuma dapat bagian. Mungkin di sini Sebelum Bapak yang menjawab, mungkin saya bisa memberikan jawaban. Kenapa ketika kita melihat sesuai kebutuhan? Karena kan misalkan dalam satu rumah ada yang beranggotakan 6 orang, sedangkan di satu rumah ini cuma 2 orang. Tapi ketika yang beranggotakan 6 orang kita kasih 2, sedangkan di sini cuma kasih 1 karung, misalkan. Dan mereka memandang bahwa kenapa di sana dapat 2, di sini tidak. Karena kembali ke tadi kita mempertimbangkan dan melihat sesuai dengan kebutuhan. Kan tidak mungkin beras 1 karung dengan masa pakai 1 bulan dikonsumsi oleh 6 orang, tentu kan tidak cukup. Jadi menurut saya itu bisa disampaikan terlebih dahulu bahwa bantuan ini melihat sesuai dengan kebutuhan kepala rumah tangga kita. Oke, bagus sekali contoh yang sudah dijelaskan oleh saudara Ahmad Karim. Bahwasanya memang betul kita harus melihat kebutuhan juga. Jangan sampai hanya karena permasalahan bantuan tersebut kita itu tidak mengutamakan prinsip keadilan. Tadi orang itu harus komunikasi dulu. Iya, kita jelaskan dulu kenapa sampai dia mendapatkan beras 1 karung. Karena mungkin dalam keluarganya itu memiliki banyak sekali kepala rumah tangga atau lebih dari 1 kepala rumah tangga di sini. Jadi kita harus tanyakan dulu. Begitu ya, kita perjelas dulu sebelum Pembagian. Pak, ada pertanyaan terakhir dari saya. Kenapa? Sebetulnya kan pendidikan multikulturalisme ini sudah kita tahu. Sudah kita tahu bahwa menghina itu tidak bisa. Akan tetapi kita tetap menghina. Padahal kita sudah tahu. Contoh, ketika saya bilang dia itu hitam,
Tapi kan saya sudah tahu, tidak bisa saya bilang kita tapi itu saya bilang. Artinya itu sebetulnya apa yang salah dari pendidikan multikulturalisme? Karena kan sebetulnya orang sudah diajarkan tidak bisa saling menghina, tidak bisa saling mendiskriminasi. Itu kan kita sudah tahu, tidak bisa melibatkan orang tua dalam candaan kita, tetapi kita masih sering melakukan ini. Apakah pendidikan multikulturalisme ketika kita diajarkan harus toleransi, harus ini, harus itu, tetapi ya cuma sebatas diajarkan saja tapi tidak diterapkan? Karena kan kebanyakan begitu Pak. Jadi kalau dari saya izin menjawab. Oke, silakan. Di Mohon maaf Pak, karena saya rasa untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad mengenai suatu yang kita ketahui namun kita tidak terapkan dengan baik. Nah, jadi ini itu kembali kepada diri masing-masing. betul Ya, sekali. betul. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa ilmu memang sulit untuk kita masukkan ke dalam pikiran, ya kan? Dan kita implementasikan. Ya, Tapi ketika kita ingin memahami hal tersebut bisa, tapi kita mengimplementasikan berat, ya kan? Nah, jadi faktor penyebab hal tersebut itu ada pada diri, ada pada kesadaran. oh ya. Nah, maka untuk menciptakan kesadaran tersebut, kita harus ciptakan iman pada orang-orang tersebut, agar hal tersebut dia bisa melahirkan toleransi kepada dirinya, bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang memang tidak bagus dan bisa dia terapkan dengan baik. Oke, mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari saya. Mungkin itu yang si Alan bilang itu tentang kita berperang masing-masing. Pada saya tahu mungkin itu adalah faktor lingkungan atau kan karena berteman dengan siapapun itu kan juga termasuk. Kan itu akan terbawa arus toh. Jadi orang akan tapi orang udah bilang begini tidak apa-apa. Jadi itu maksudnya kayak orang merasa tidak apa-apa karena kan teman-teman orang tidak apa-apa. Jadi untuk mencegah hal itu orang harus menjaga diri dari orang. Baik, mendengar dua jawaban dari saudara Ali dan saudari Rizka, sebenarnya saya bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang kita tahu tetapi kita tidak terapkan, yang pertama itu tergantung dari diri kita. Karena ilmu itu hanya bisa kita pahami tetapi sulit untuk kita implementasikan, kita terapkan. Dan yang kedua itu faktor lingkungan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa yang salah adalah diri kita sendiri. Artinya kita tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu kita bisa, berarti sebetulnya kalau begitu bukan fokus kita bukan pendidikan multikultural, tapi pendidikan agar supaya bisa pendidikan kesadaran begitu. Karena kalau kita sudah mengajarkan tentang saling menghargai tetapi kita tidak ada kesadaran, menurut saya itu cuma Pak. Kira-kira menurut Pak bagaimana? Kalau dari saya sendiri betul sekali seperti melihat contoh-contoh tadi, seperti kita belajar tentang etika, kita sudah tahu itu etika bagaimana, apa saja nilai-nilai dengan etika. Tapi dalam kehidupan nyata, misalnya kita berjalan dengan teman kita, tapi misalnya teman kita atau jalan kita itu terlalu kelewatan batas dan dia tidak menerima. Jadi kalau dari saya, ketika maksudnya kita berjalan dengan mereka, tapi sudah tidak kelewatan batas itu tergantung. Apakah dia terima dengan cara kita atau tidak? Ketika dia tidak terima, maka kita itu telah melanggar nilai-nilai dari etika tersebut. Jadi pentingnya untuk kesadaran diri kita sendiri, bagaimana kita menerapkan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Mungkin bisa dari saya. Oke, mungkin ada sedikit tambahan mengenai berbicara tentang seharusnya yang diterapkan itu bukan multikultural tapi kesadaran kan. Nah, jadi ini ketika kita menerapkan tentang kesadaran, seharusnya itu juga akan masuk pada faktor memberikan tentang multikultural, karena itu hal yang berbeda sebenarnya, namun ada kaitannya, ya kan? Nah, jadi untuk cara saya perspektif untuk menerapkan hal tersebut memang jalan satu-satunya itu kita harus terapkan yang kita harus ajarkan kepada masyarakat, kepada semua masyarakat agar saling menghargai kan. Itu tentang kesadaran jiwa, kesadaran diri, ya kan? Nah, setelah dari situ, baru masuk pada kategori membahas tentang multikultural. Nah, tapi kesadaran yang sesungguhnya itu memang harus betul-betul yang memang sudah pada nilai-nilai pentingnya kesadaran tersebut, sehingga diimplementasikan betul-betul, tidak hanya masuk di kepala tapi implementasinya tidak ada. Ya, mungkin begitu saya. Terakhir Pak, apakah
pendidikan multikultural ini kan kita utama seperti kalau sekarang ini kan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sebetulnya sudah merajalela Pak. Kita sudah banyak mengkonsumsi konten-konten plus 18 begitu Pak. Jadi maksud saya ini Pak, karena kan saya sempat scroll dan saya sempat melihat bahwa ada kata-kata yang misalkan ini baperan. Artinya misalkan saya bercanda keterlaluan dengan si asli saya. Tapi pas dia baper saya bilang, yang ini baperan. Artinya itu gimana Pak? Menurut saya bagaimana? Bagaimana? Apakah kata-kata yang ini terlalu baperan itu sebetulnya penenang atau bagaimana Pak? Karena kan misalkan itulah ya dia menangis atau apa, terus saya bilang kan bagusnya itu ini baperan sekali. Berarti dia betul Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau dari saya sendiri ketika sudah maksudnya masuk kepada kategori memukul itu bukan lagi hal yang bisa ditoleransi ya. Atau maksudnya itu maksudnya sudah masuk kekerasan. Jadi bagaimana Anda sendiri bisa memahami bahwa saya perlakuan Anda ini sudah masih bisa ditoleransi atau tidak? Ketika Anda mengatakan bahwasanya Anda ini terlalu baper atau apa, itu kan maksudnya sudah Anda lihat bentuk perlakuan Anda kepada dia, apakah itu sudah berlebihan atau tidak? Jadi itu berdasarkan pandangan Anda sendiri karena mungkin saya Sudah paham Pak. Oke, baik sebelum saya tutup, mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi. Kira-kira mulai dari apa saja jadi singkat contoh tadi atau dari bagian mana saja yang bisa disimpulkan? Dan mungkin dari mereka. Oke baik. Oke baik. Jadi kesimpulan yang saya temui dari materi tersebut yaitu selain kita mengetahui tentang keberagaman, ras dan budaya kan, dan kita harus menerapkan saling menghargai. Nah, kita sebagai manusia juga untuk menerapkan hal tersebut harus mengkoreksi diri. Ya kan harus punya kesadaran kita layak untuk mengimplementasikan ilmu tersebut. Ya kan seperti kesadaran tadi. Kita harus memiliki kesadaran terhadap diri kita sendiri sebelum kita mengimplementasikan untuk orang. Ya kan? Nah, mungkin itu dari saya di sana. Oke, baik. Karena materinya sudah selesai, jadi pertemuan hari ini saya akan akhir. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi mohon didengarkan, jangan cuma jadi teori tapi usahakan dia bisa menjadi implementasi dalam kehidupan saya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.